Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Joviantian di channel matematika saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang contoh soal dari relasi dan fungsi di kehidupan nyata ya. Oke, nah yang pertama ini perbedaan antara relasi dan fungsi. Oke, kita mulai dari relasi ya. Relasi, nah itu merelasikan ya satu anggota di domain dengan ya bisa dengan lebih dari ya lebih dari satu anggota di kodomain ya, di kodomain ya. Sedangkan kalau fungsi itu satu anggota itu hanya bisa hanya bisa dengan satu anggota di kodomain gitu ya. Jadi misalkan kalau digambar diagram gini, relasi fungsi ya, sini. Nah, itu kalau relasi itu bisa satu anggota di domain bisa berrelasi dengan tiga anggota di kodomain. Ini domain itu daerah asal ya. Domain ini kodomain gitu ya. Terus ini juga fungsi bisa hanya bisa ditembakkan ke satu. Nah, dari sini nggak boleh nyabang, nggak boleh. Hanya boleh satu nilai buat satu nilai di kodomen. Ini boleh tapi boleh numpuk. Nah, tapi nggak boleh menyabang, nggak boleh menyabang itu nggak boleh. Oke, sampai sini semoga paham ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, lalu kita masuk ke nomor 2 di sini ya, contoh relasi yang refleksif ya. Refleksif itu seperti apa sih ya? Itu ya A berrelasi dengan A. Nah, jadi anggotanya berrelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya kayak kehidupan nyata apa? Misalkan kondisi jadi di Andi ya, ada suatu orang namanya Andi di ruangan sendiri ya, di sendirian ya. Nah, kita bisa buat relasi dengan relasinya itu apa? Relasinya itu seruangan misalkan. Ya. Berarti di sini bisa kita bilang Andi ya seruangan dengan Andi sendiri ya. Berarti kita bisa bilang di sini Andi berrelasi dengan Andi gitu. Oke, ini yang refleksif. Kita lanjut um, yang simetris ya. Oke, nomor 3 di sini ya. Relasi simetris, apa itu relasi simetris ya? Jadi nanti A berrelasi dengan B ya, dan ya nanti suatu kondisi di mana keduanya saling berrelasi. Contohnya dalam kehidupan nyata apa? Saudara kandung misalkan ya. Saudara kandung. Nah, misalkan juga di sini Andi kakak kandung ya, misalnya kakak kandungnya si si Beni ya, Beni ya kan. Dari sini Andi kakak kandungnya si Beni. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan apa? Bahwa Andi eh, saudara kandung ya, saudara kandung. Ini saya copy dulu. Oke, saudara kandungnya dan Beni juga saudara kandungnya si Andi, saling saling berrelasi ya, berarti Andi berrelasi dengan Beni dan satu kondisi di mana dua-duanya saling berrelasi. Beni juga berrelasi dengan Andi. Dengan relasinya apa? Relasinya tadi saudara saudara kandung. Oke. Nah, yang terakhir di sini yang keempat itu transitif. Nah, transitif ya, relasi transitif. Nah, di sini relasi transitif itu apa? Misalkan A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka ya A berrelasi dengan C. Contohnya gimana kehidupan nyata? Nah, misalkan relasinya itu adalah
kakak ya, kakaknya. Nah, gitu berarti misalkan Andi ya, Andi kakaknya ya, ini tak saya copy dulu. Nah, di sini Andi kakaknya si Beni ya. Terus Beni kakaknya si Doni ya. Otomatis ya Andi juga kakaknya si Doni gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti kan ini kan Andi berelasi dengan Beni dengan relasinya kakaknya. Beni juga kakaknya si Doni relasinya gitu ya. Berarti maka si Andi berelasi dengan Doni juga dengan relasi apa tadi? Kakaknya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi sini udah komplit refleksif, simetris dan transitif. Oke. Kita lanjut ke nomor 5 dan 6. Oke, misalkan ya di sini nomor 5 fungsi yang injektif dalam kehidupan nyata. Contohnya di sini misalkan F ya, fungsi tempat duduknya di bioskop misalkan. Jadi misalkan X akan menjadi Y dengan X-nya itu orang dan Y-nya itu tempat duduknya, kode tempat duduk, kode kursi lah ya, kode kursi seperti itu. Nah misalkan di sini ya tempat duduk di bioskop, misalkan tadi si Andi sama Beni itu ya lagi ya, Andi sama Beni. Nah Andi misalkan duduk di kursi 1A, Beni di kursi 2A. Ini juga orangnya yang ingin nonton bioskop ya, di tanda kutip ya. Ingin yang orang menonton bioskop. Pasti dia duduk di kursi ininya seperti itu. Nah, terus misalkan di sini nomor 3A. Nah, ada kok kursi nomor 3A. Nah, kosong. Nah, itu juga nggak apa-apa ya. Inilah sifat injektif. Jadi, satu-satu nggak mungkin Andi juga duduk di 2A itu nggak mungkin. Kan satu tiket satu tempat duduk buat satu orang gitu ya. Itulah fungsi injektif. Nah, lalu yang kedua di sini, yang keenam yang surjektif ya ini tadi injektif. Terus ini sekarang surjektif. Nah, surjektif fungsinya dalam kehidupan nyata, misalkan X-nya fungsi X-nya itu domainnya ya ini ya. Daging yang dimakan ya. Daging yang dimakan dalam kilo misalkan ya. Dalam kilogram. Terus akan menjadi Y. Y-nya itu biaya yang harus dibayar ya. Dibayar. Seperti itu. Nah, ini kasusnya, ya ini fungsinya misalkan kasusnya di tempat makan all you can eat. Jadi makan sepuasnya, ya, makan sepuasnya misalkan bayar 100.000. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini fungsinya gimana? Fungsinya mau mau dia makan 1 kilo, mau dia makan 50 kilo, mau dia makan 100 kilo, tetap dia bayarnya berapa? Ya 100.000 ya, karena all you can eat bilangnya ya. Jadi mau makan sepuasnya 50 kilo daging bahkan ya, dia tetap bayarnya 100.000. Jadi mau diisi F 20 kilo dia tetap bayarnya 100.000 berapapun yang dia makan ya. Oke. Nah, disinilah ya fungsi injektif dan surjektif. Nah, apabila ya di sini apabila ada relasi yang memenuhi ketiga ini ya dinamakan ekuivalen ya. Ekuivalen. Ekuivalen. Terus misalkan ada fungsi yang memenuhi kedua ini, injektif dan surjektif. Nah, maka fungsi itu akan memiliki sifat yang namanya bijektif. Bijektif itu injektif dan surjektif dan ekuivalen itu adalah refleksif, simetris dan transitif. Maka ini kan relasi ekuivalen dan fungsi bijektif itu ya yang penting. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.